Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendang Suharsana SPT. Saya mengajar di SMK Aulia Tadat Mandiri. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan 2023 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berikut video PPL yang akan saya persembahkan. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Fantastis. Yes. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, bisa baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Oke, terus selanjutnya saya mau absen dulu ya. Raffi, Hadir. Husni, Hadir. Julius, Hadir. Airanti, Lena Anjani, Rizda, sama Agus. Oke, semua lengkapnya ya. Oke, saya mau tanya nih sebelumnya, apa yang dimaksud dengan pakan? Makanan ternak. Terus dedak, jambu, apalagi rumput, ransum, hijauan, banyak ya. Oke, saya sedikit menerangkan nih bahwa makanan ternak itu adalah sesuatu yang diberikan kepada ternak, tentunya yang berpengaruh terhadap produktivitas ternaknya itu sendiri. Nah, jadi kita perlu mempelajari bahan-bahan pakan karena ini berkaitan dengan produktivitas nanti ternak yang kita pelihara. Ya, oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Dimana yang pertama, siswa mampu menjelaskan macam-macam bahan pakan ternak unggas. Ya, jadi nanti kalian harus bisa nih menjelaskan macam-macam bahan pakan unggas itu apa aja. Ya. Terus yang kedua, mampu mengklasifikasikan macam-macam bahan pakan unggas. Ya, jadi harus mampu membedakan ini pakan ini tergolong ke dalam kategori sumber apa, apakah protein, karbohidrat, mineral atau yang lainnya. Ya, coba simak video ini. Pengenalan bahan pakan unggas. 1. Jagung kuning. Jagung kuning memiliki kandungan protein rendah dan bersedia terhadap beberapa Coba lihat ya, video ini. terutama miskin dan Perhatikan.
menambah bahan pakan tugas. Oke, itu ya video yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sekarang ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, gini ya, saya mempunyai 3 bahan pakan. Ini ya, saya mempunyai 3 bahan pakan. Yang mana ini adalah konsentrat, ya. Yang kedua ini adalah dedak. Yang ketiga ini adalah jagung. Nah, saya mau kasih tugas kalian untuk mengidentifikasi kandungan apa saja yang terdapat pada pakan-pakan ini. Ya, ini sampel pakan. Ada 3 yang saya bawa. Ya. Nah, maka dari itu silahkan kalian membuat kelompok. Saya bagi kelompoknya ya. Saya bagi kelompoknya. Oke. Untuk kelompok 1, Rafi, Rini, Dada, dan Haji Suswanto. Untuk kelompok 3, Julius, Airanti, Linda, dan Agus. Itu ya. Nah, oke, sekarang silahkan kalian mengatur tempat duduknya. Jadi kelompok 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini nanti ya, biar melingkar kayak meja rapat. Ya, coba disesuaikan saja. Oke, sudah? Mana yang kelompok 1 tadi? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah ada posisinya masing-masing ya. Oke, nah sekarang tugas kalian ini, kalian cari ya jurnal di Google Scholar ya, terkait kandungan nutrisi bahan pakan yang akan saya bagikan sampelnya. Gitu ya. Silakan kalian cari literatur terkait kandungan nutrisinya apa. Terus dia itu termasuk adalah kategori sumber penghasil apa? Bisa dipetik? Bisa. Oke, yang pertama ada dedak. Siapa yang mau mengalis dedak? Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan dibuka. Yang kedua ada konsentrat. Yang mana? 1. Oke, siap. Kelompok 1, silahkan ya di analisis konsentratnya, dicari informasi terkait konsentrat. Yang terakhir, misalnya kelompok jagung. Oke, cari di Google Scholar. Oke. Jadi Google Scholar Bi. Ya, Google Scholar. Oke, yang kedua cari Google Scholar ya. Jangan di Google Search Engine. Oke, Google Scholar. Nah, diketikkan di sini Google Scholar tadi itu. Oke. Oke. Nah, terus ini ya. Ini adalah LKPD-nya. Coba nanti kalian ikuti instruksi LKPD ini dan isi LKPD ini ya. Nanti apa hasil pencarian dari LKPD dari internet silahkan tuangkan di LKPD. Ya, bisa diketik? Oke. Silakan untuk didiskusikan dengan kelompoknya.
Nah, nanti ini ya penjelasan ini dicari di Google Scholar ya, di Google Scholar. Nah, apa yang ada di Google Scholar terkait LKPD ini silakan dituangkan di sini ya, ditulis di sini. Apa perintah dari LKPD itu silakan ditulis di sini. Oke, bisa dimengerti? Oke, lain di mana ada kesulitan? Ini yang mana, Pak? Oke, carinya di Google Scholar, klik yang ini. Yang atas. Ya. Nah, kalau sudah gini harus langsung pencarian. Misalkan jagung, silakan klik jagung. Coba dulu. Yang bersih. Sudah? Sudah. Oke, siap. Untuk selanjutnya nanti gini, hasil kerja LKPD-nya silakan dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok, perwakilan kelompoknya. Ya, siapa yang mau mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya. Itu yang dipresentasikan terkait apa yang telah dituliskan di LKPD. Ya, dan nanti kelompok yang lainnya bisa memberi pertanyaan atau memberi tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kira-kira kelompok mana dulu yang mau duluan? Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pakan konsentrat. Jadi, pakan konsentrat adalah campuran bahan rangsum yang dilengkapi dengan zat makanan utama seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral serta kandungan serat kasarnya yang rendah. Konsentrat ini termasuk ke dalam kelompok protein karena memiliki kadar protein di atas 20%. Sampai sini, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, silakan kelompok terkait apa yang telah disampaikan oleh kelompok konsentrat. Izin bertanya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 1, faktor apa saja yang mempengaruhi kerusakan pada pakan protein konsentrat? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 untuk menanggapi apa yang telah diutarakan oleh kelompok jagung. Oke, silakan untuk mengutarakan apa yang dibahas. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi faktor yang mempengaruhi kerusakan pakan konsentrat yaitu faktor penyimpangan. Ketika penyimpangan makan tidak sesuai standar, maka kerusakan terjadi penurunan nutrisi. Oke, siap. Itu ya kelompok jagung sudah terjawab. Sudah terjawab. Nah, oke. Untuk selanjutnya silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, silakan kelompok 2. Ada berapa jenis bahan pakan sumber protein? Ada berapa jenis bahan pakan sumber protein?
protein. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Baik, saya ingin menjawab untuk kelompok 2. Protein terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani, contohnya tepung ikan, tepung darah. Yang kedua, protein nabati, contohnya kumpil kedelai dan jagung. Oke, jadi itu protein itu terbagi dari 2 sumber ya. Ada protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati berasal dari tumbuhan. Oke, itu ya yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Ada yang tanyakan lagi? Sudah. Oke, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai penjelasan tentang bedak padi. Jadi bedak padi merupakan hasil penggilingan padi menjadi beras. Bedak ini dihasilkan dari penyusuhan beras pecah atau tulak menjadi beras. Terbentuk di dalamnya lapisan kutikula yang sebagian kecil tembaganya. Nah, bahan-bahan pakan yang dipilih termasuk ke dalam kelompok sumber serat dengan kandungan serat kasar sebanyak 26,80%. Tersimpan terlalu lama bedak padi. Sekian saja dari kelompok saya. Barangkali ada yang mau bertanya? Oke, itu ya dari kelompok 2 bahwa bedak itu merupakan sumber serat ya, kandungan seratnya tinggi gitu ya. Oke, dan si bedak itu tidak bisa tahan lama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana cara membedakan bedak asli dengan bedak yang palsu? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1 ya. Kelompok 2, bagaimana cara membedakan bedak asli dan bedak yang palsu? Izin menjawab dari kelompok 2. Cara membedakan bedak padi bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan dan bentuknya sudah berubah maka bedak asli, tetapi bila bedak itu kembali buyar maka bedak itu palsu. Ya, Oke, itu ya jawaban dari kelompok 2. Apa sudah terjawab? Kelompok 1? Sudah. Oke. Terus selanjutnya mungkin kelompok jagung ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Izin bertanya, mengapa bedak padi termasuk pada kelompok bahan pakan sumber serat? Karena kandungan serat kasar pada bedak tinggi sekitar 26,8%, maka bedak tersebut termasuk ke dalam bahan pakan sumber serat. Oke, karena kandungan seratnya tinggi. Ya, berapa persen? 26,80%. Nah, silakan Anda presentasikan apa yang telah Anda diskusikan di lembar LKPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jagung akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai jagung. Jagung merupakan salah satu tumbuhan sumber karbohidrat yang sangat penting. Lalu jagung memiliki nama ilmiah yaitu zymes. Klasifikasinya adalah dari kingdom Pachyphyta, dari divisi Spermatophyta, dan subdivisinya adalah Angiospermae. Kelasnya Monocotyledon, dari famili Gramineae dan genus Gea. Spesiesnya sendiri yaitu Giames. Kemudian manfaat dari jagung sendiri itu pertama menjaga kesehatan pencernaan, kemudian menambah berat badan, meningkatkan stamina ayam, sebagai sumber vitamin K, dan jagung mengandung 70% karbohidrat dan
padi lebih dari 60 sampai 80% akan mudah dicerna karena kandungan serat relatif rendah. Bahan-bahan pakan yang dipilih termasuk ke dalam jenis bahan pakan tersebut berpotensi terkena jamur kutu. Penyebabnya pasca panen, waktu panen, penyimpanan kurang tepat. Oke, itu. Dah. Mungkin sekian yang dapat dipresentasikan. Sampai sini apakah ada yang akan ingin menanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya bagaimana penanganan pasca panen yang tepat agar jagung tidak rusak dan tahan lama, dan bagaimana untuk fisik yang jagung yang bagus. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana penanganan pasca panen untuk jagung supaya tahan lama, katanya gitu ya. Boleh langsung dijawab dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan. Yang pertama, penanganan pasca panen itu sebelum jagung dipanen, pertama potong batang atas jagung, lalu dikemas dan simpan di tempat yang kering dan terkena ventilasi. Lalu untuk fisik jagung yang baik yaitu jagungnya tidak keriput, lalu tidak ada rusak atau hitam-hitam, tidak ada kutu dan benda asing lainnya. Terima kasih. Oke, itu penjelasan dari kelompok 1 ya, dari kelompok jagung ya. Jadi untuk penanganan jagung yang pertama sebelum dipanen, dia harus dipotong di atas itunya ya, bagian atasnya dulu ya, supaya si benih jagungnya si biji jagungnya mudah kering ya. Untuk selanjutnya masih ada yang tanyakan? Oke, silakan dari kelompok Bedang. Izin bertanya, mengapa karbohidrat menjadi sumber energi utama pasangan makan? Oke, itu ya. Kenapa karbohidrat menjadi sumber energi utama pada bahan pakan? Bisa dijelaskan oleh kelompok jagung? Izin jawab pertanyaan dari pertanyaan kelompok 2. Karena karbohidrat merupakan sumber energi utama yang digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhan hidup pokok. Selain itu juga karbohidrat mengandung glukosa sehingga lebih mudah dicerna, sedangkan protein dan lemak membutuhkan proses lebih lama untuk dicerna. Terima kasih. Oke, itu ya yang disampaikan oleh kelompok jagung ya terkait karbohidrat. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya coba dari kelompok apa itu deh, masyarakat Bedak sama kelompok jagung untuk membuat kesimpulan ya. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari bahan pakan yang Anda cari informasinya tadi. Gitu ya. Mau dari kelompok mana dulu? Dari konsentrat dulu. Oke, boleh. Silakan dari kelompok konsentrat untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pakan konsentrat merupakan pakan yang termasuk ke dalam jenis pakan sumber protein karena memiliki nilai protein di atas 20%. Oke, berarti konsentrat itu mempunyai kandungan protein di atas 20%. Oke, untuk selanjutnya kelompok mana yang membuat kesimpulan terlebih dahulu? Silakan, kelompok Bedak. Jadi kesimpulannya adalah kami merupakan bahan pakan dengan kandungan serat tinggi, tetapi kali tidak bisa disimpan lebih lama karena tingginya kandungan lemak sehingga memudahkan untuk terjadinya kekeringan. Oke, berarti didapati mempunyai kelemahan yaitu mudah kering, ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok jagung silakan membuat kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari kelompok jagungnya itu, karena jagung merupakan sumber karbohidrat, sedangkan karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh, sehingga sangat penting dan harus teliti dalam memilih bahan pakan sumber energi ini. Selain itu, cara penyimpanan dan perlakuan pasca panen sangat penting dalam menentukan kualitas pakan ini. Oke, berarti kuncinya kesimpulannya adalah di penanganan pasca panen ya. Semakin baik penanganan pasca panen, maka jagungnya akan semakin bertahan lama. Oke, saya membuat kesimpulan ya dari kesimpulan kelompok semuanya bahwa ketika kita memberikan pakan kepada ternak, janganlah memberikan pakan hanya satu jenis pakan saja. Mengingat kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan itu berbeda. Jadi alangkah baiknya kalau memberikan pakan kepada ternak itu diusahakan dicampur ya, karena ada bahan nutrisi yang tersubsidi dari bahan pakan yang lain. Oke, itu ya yang bisa saya sebutkan. Sebelumnya ada yang tanya dulu? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya harap silakan siapkan handphone Anda, ya, siapkan handphone Anda. Silakan untuk mengisi pertanyaan ya atau soal evaluasi pada kode QR berikut ini. Silakan untuk di-scan. Ya, dan silakan diisi soalnya, dikerjakan. Ya. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang silakan terakhir ya, silakan scan. Silakan di-scan untuk lembar refleksi gitu ya, satu kali lagi. Nah, yang ini diisi sesuai dengan apa yang Anda rasakan berdasarkan perasaan Anda gitu ya. Silakan soal refleksinya diisi dengan sejujur-jujurnya. Bisa dimengerti? Oke, silakan untuk diisi. Kalau sudah itu mungkin yang terakhir ya untuk kalian untuk minggu depan kita akan bukan minggu depan, nanti pembelajaran selanjutnya, temuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang formulasi pakan, gitu ya, membahas tentang formulasi pakan. Pertemuan hari ini cukup disebutkan sekian ya. Jangan lupa nanti untuk minggu depan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang formulasi pakan. Ya, oke. Sebelum kita menyelesaikan proses pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa.